Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, dalam Injil tadi dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya pada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itulah yang tersirat di dalam Injil tadi. Hari ini kita memperingati Hari Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Kita patut bersyukur karena dalam kesatuannya dengan Kristus, Bunda Maria terus mendukung karya keselamatan Kristus di dalam dunia ini dengan doa-doanya. Injil hari ini memberi gambaran yang jelas bahwa Bunda Maria telah memberi teladan iman yang konsisten dan setia. Iman yang dihayati Maria teristimewa dalam drama penyaliban Yesus adalah iman yang bergerak dalam tatapan hening kepada Yesus. Dalam ketenangannya, Maria mengikuti perjalanan Yesus itu ke puncak Kalvari. Dalam kesedihan yang mendalam, Maria melihat peristiwa salib dalam kepasrahan total pada rencana Allah. Dia hanya bisa pasrah ketika melihat putranya disalibkan. Yesus yang melihat Maria konsisten dan setia mencurahkan anugerah istimewa bagi kita melalui murid yang dikasihinya untuk menerima Maria sebagai ibu kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dari sinilah kita paham bahwa peringatan ini jatuh pada hari sesudah Pentakosta. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menyertai ziarah kita bersama Bunda Maria menuju persatuan dengan Yesus melalui misteri salib, melalui Ekaristi, dan juga melalui gerejanya sendiri. Merenungkan kembali semua pengalaman rohani yang dilakukan Bunda Maria sebagai Bunda Kristus, sungguh-sungguh sangat menakjubkan dan luar biasa. Puncak penyertaan Bunda Maria pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota, di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia. Tapi Maria tetap setia. Dia tidak bergeming sedikit pun, walaupun para murid meninggalkan Yesus. Bunda Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus dan turut mempersembahkan Yesus di hadapan Allah Bapa. Bunda Maria melihat sendiri kesengsaraan putranya yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa manusia itu sendiri. Jadi Maria itu hanya hening, diam, terus-menerus melihat, menyaksikan sendiri apa yang terjadi di salib pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, di kaki salib Yesus, Maria melihat sendiri penderitaan putranya yang sangat mengerikan. Betapa besarnya ketaatan iman yang ditunjukkan oleh Bunda Maria di kaki salib itu di hadapan Allah. Betapa totalnya ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan tanpa syarat, mempersembahkan segala kehendak dan juga pemahamannya kepada Allah itu sendiri. Sehingga pasrahnya Maria sungguh-sungguh total. Semuanya diserahkan kepada Allah sendiri. Sehingga mengosongkan diri sehabis-habisnya untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan yang bekerja telah dilakukan Bunda Maria selama menjadi Ibu Kristus di dalam dunia ini. Tak ada satupun pemberontakan Maria untuk menolak rencana Allah. Apapun yang terjadi, dia terima sungguh-sungguh dengan tulus, dengan ikhlas. Coba nanti Bapak sekalian cari di mana di dalam kitab suci disebutkan Maria memberontak melawan rencana Allah. Tidak ada. Semuanya diterima dengan penuh sukacita
semua diterima dengan hati yang sangat terbuka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mari kita datang pada Bunda Maria untuk memohon pertolongannya, berdoa untuk kita semua. Karena Yesus telah memberikan Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Bunda Maria patut menjadi ibu rohani kita yang pasti menolong dan mendampingi kita dengan doa-doanya kepada putranya Yesus sendiri. Satu hal yang dapat kita renungkan dalam pengalaman hidup iman kita adalah pada saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, lihatlah salib Yesus. Sehingga itu yang dilakukan Maria. Dia tidak memberontak, hanya melihat. Maka pada saat kita mengalami kesulitan hidup, bahkan mengalami penderitaan sekalipun, pandanglah salib Yesus. Serahkan hati kita kepada Yesus melalui Ekaristi dalam keheningan batin dan kepasrahan total kepada Yesus. Ia akan membalas tatapan iman kita yang hening dengan suara kasih-Nya yang lembut. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Sehingga pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita hening di dalam Ekaristi seperti ini, kalau kita diam, kita akan mendengar suara Yesus yang lembut. Ibu, inilah anakmu. Dan pada kita semua akan berkata, inilah ibumu. Dan pada saat itulah kita akan merasakan betapa Maria itu menjadi ibu kita semua.